Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Sahabat, apa kabar? Masih di awal tahun 2024. Semoga sahabat dimanapun berada tetap bersemangat dan terus membangkitkan harapan kita yang terbaik di tahun ini, tahun baru 2024. Sahabat, pada episode kali ini kita hendak mengulik Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, diberi judul Adakah garam yang tidak asin dan pelita yang tidak bercahaya? Tayangan Ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita untuk mendalami Alkitab dan melihat relevansinya bagi kita, bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk mengulik Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 bersama dengan saya telah hadir di studio Bapak Pendeta Suta Prawira dari GKI Gunung Sahari. Salam jumpa Pak Pendeta. Shalom Pendeta Santi dan juga shalom bagi para pendengar Ngulik Alkitab dimanapun Anda berada. Kabar baik ya Pak di tahun baru ini? Penuh sukacita. Penuh sukacita. Sahabat, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung. Kita mulai program Ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silakan Bapak Pendeta boleh memimpin. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur kami boleh kembali berkumpul di sekitar firman-Mu. Kami mohon ya Bapa, Engkau yang menaungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami beroleh hikmat, pengertian untuk mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hamba-Mu Tuhan urapi agar boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan apa yang menjadi isi hati-Mu, agar kami pahami dan kami berlakukan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mau serahkan pendalaman firman-Mu melalui acara Ngulik Alkitab ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Baiklah, saya membaca Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Diberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Baik Pak Pendeta, untuk mengawali segmen pertama ini di ayat 13, ada kata garam dunia. Kata garam dan kata dunia diletakkan di sana. Lalu ada kalimat kamu adalah garam dunia. Ini apa makna garam dunia selain garam di dapur? Begitu Pak Pendeta. Ya, kita bukan sedang ngomongin resep pergaraman di perdapuran, bukan. Ini Ngulik Alkitab dengan pernyataan kamu adalah garam dunia. Apa maknanya ini Pak Pendeta? Iya. Jadi kalau kita memperhatikan dalam masyarakat Israel pada waktu itu, garam adalah sebuah komoditas yang begitu penting dalam masyarakat ya. Garam dipakai untuk mengawetkan, ya, ada buat makanan ikan, daging dan lain sebagainya. Lalu garam juga digunakan untuk memurnikan. Garam juga ternyata digunakan dalam ibadah. Kalau kita membaca di Perjanjian Lama, ketika Israel mempersembahkan korban sajian, di sana diperintahkan untuk menaburkan garam di atasnya. Garam juga digunakan di dalam sebuah perjanjian. Apabila dilakukan perjanjian lalu kemudian ada garam ditaburkan. Oleh karena itu kita mengenal di dalam Alkitab ada istilah perjanjian garam.
Dan juga garam adalah tentu sebuah bumbu yang akan memberikan cita rasa tersendiri di dalam makanan. Nah, pentingnya garam di dalam masyarakat pada waktu itu oleh masyarakat Romawi itu disetarakan seperti matahari. Oleh karena itu ada ungkapan Latin yang dipakai oleh masyarakat Romawi yang mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berguna di dunia ini selain matahari dan garam. Jadi garam sebuah komoditas yang penting yang digunakan di pelbagai sektor kehidupan. Vital berarti ya. Ada dalam keseharian, ada di dalam ibadah, ada di dalam tindakan medis sebab ia memurnikan, membersihkan, dan ia menjadi sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan ini. Sehingga masyarakat Romawi itu punya ungkapan para serdadu itu dibayar dengan garam ya. Jadi kalau misalkan bayarannya terlalu kecil sering diungkapkan garamnya tidak sepadan dengan pekerjaannya. Jadi ini mau menunjukkan komoditas ini adalah komoditas yang begitu berharga di dalam masyarakat. Nah, itu garam yang kita kenali dalam kehidupan. Ketika garam itu digunakan sebagai sebuah perumpamaan, lalu kemudian Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Ya. Jadi garam dunia tentu sesuatu yang berharga bagi dunia ini, yang melampaui tadi yang kita gunakan fungsinya. Tetapi di dalamnya ketika dikatakan kita adalah garam dunia, kita adalah orang-orang yang mempunyai fungsi seperti garam itu. Mempunyai fungsi ya. Jadi kalau garam dikatakan mengawetkan ya, bagaimana kita di dalam kehidupan kita itu turut serta di dalam menjaga kehidupan. Jadi kalau kehidupan itu dibiarkan akan menuju pada kebusukan, nah kehadiran setiap orang-orang percaya itu menghindari atau mencegah kebusukan-kebusukan terjadi dalam kehidupan ya. Garam itu juga memurnikan ya. Jadi artinya bagaimana kehadiran kita membuat setiap orang lebih tulus menjalani kehidupan, lebih terbuka, lebih jujur dalam menjalani kehidupan. Ketika garam digunakan secara simbolik di dalam ibadah, di dalam perjanjian untuk mengingatkan panggilan dari sebuah perjanjian, kita setia terhadap kewajiban-kewajiban kita agar perjanjian itu menjadi langgeng. Ya. Nah, bagaimana kita di dalam kehidupan di muka bumi menjadi orang-orang yang layak dipercaya. Apa yang kita katakan itu yang kita lakukan, dan ketika sebuah perjanjian menjadi langgeng itu berarti ada kedamaian sebab semua pihak melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam kehidupan. Jadi ketika dikatakan kamu adalah garam dunia, maka sebenarnya fungsi-fungsi garam itu melekat di dalam kehidupan setiap murid Kristus. Jadi itu jadi semacam identitas yang dilekatkan. Jadi seorang murid Kristus disebut murid Kristus apabila fungsi-fungsi itu ada dalam kehidupannya. Ya. Pak. Nah, selanjutnya jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Apa ada garam yang tidak asin? Judul kita kan pada episode, adakah garam yang tidak asin nih? Jika garam itu menjadi tawar, emang ada garam yang tawar gitu, tidak asin? Iya, jadi kalau kita sekarang ya, kita butuh garam ya ke pasar, ke supermarket ya, garam ya bentuknya garam ya. Terbuat dari air laut yang diuapkan lalu kemudian diolah ya, ada yang melakukan pengolahan secara alamiah, ada yang secara dibantu dengan proses kimiawi. Dan lalu kemudian di pasar kita menemukan garam yang ada di dalam toples, dalam bentuk kasar ya, berbentuk kotak ya, dadu ya. Ada garam meja dan lain sebagainya. Garam yang kita temukan seperti itu adalah garam yang
murni ya. Atau mungkin ada yang tidak murni sebab ada tambahan-tambahan kimiawinya. Nah, sementara garam di Galilea ya, oleh karena kesulitan-kesulitan sumber ya, air laut ya, kita banyak menemukan garam yang digunakan oleh mereka adalah garam yang tercampur dengan sedimen tanah. Oleh karena ia diambil dari unsur lumpur-lumpur atau dari pegunungan yang mengandung garam, sehingga garam itu ada tercampur dengan sedimen tanah. Ada yang tercampur dengan sedimen bebatuan, ya dipakai menjadi ganjal ya untuk sebuah tungku agar lebih panas, sehingga kalau garam yang ada di dalam sebuah bebatuan dipakai menjadi ganjal tungku, lalu kemudian kadar garamnya berkurang dan hilang, maka itu sudah tidak terpakai lagi. Jadi hilang oleh karena kelembaban, hilang karena pengaruh lingkungan, sehingga saat garam yang ada di dalam tanah, di dalam bebatuan itu kemudian menetes, maka tinggallah bongkahan batu. Nah, bongkahan batu bekas garam ya yang dipakai, entah garam untuk makanan, entah garam untuk semacam ganjal tungku, itu lebih layak dibuang ya. Jadi kalau dikatakan lebih layak dibuang itu berarti tidak ada gunanya. Kita mendengar dalam Alkitab ada beberapa barang yang dikatakan lebih layak dibuang karena tidak ada gunanya. Pertama, ranting anggur ya. Ranting anggur itu kalau tidak berbuah, ya dipotong dan lebih layak dibuang. Jadi lebih layak dibuang itu tidak ada gunanya sama sekali. Kan kalau kayu rantingnya masih bisa dipakai kayu bakar. Nah, kalau ranting anggur tidak bisa dipakai kayu bakar sama sekali. Sebab nyala sebentar, lalu tinggal menjadi abu. Nah, begitu pula bebatuan yang sudah kehilangan rasa asinnya, ia lebih layak dibuang, diinjak-injak orang. Jadi dipakai menjadi bahan bangunan tidak bisa, dipakai untuk menjadi tanah untuk tumbuh tidak bisa. Jadi dia lebih rendah daripada kotoran. Ya, sebab kotoran masih bisa dijadikan pupuk. Tetapi kalau bebatuan yang kehilangan garamnya, maka ia lebih layak dibuang. Jadi ini adalah sebuah konteks latar belakang yang membuat istilah ini digunakannya. Ada garam yang menjadi asin, yaitu garam-garam yang memang bercampur dengan sedimen bebatuan atau tanah. Dan dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya begitu. Betul. Mau dipakai untuk bahan bangunan juga tidak bisa dipakai apa. Ya sudah, kalau begitu ya dibuang saja, dianggap tidak ada gunanya sama sekali. Baik, Pak Pendeta, masih ada ayat 14, 15, 16. Kita akan lanjut di ayat 14 tentang terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 diberi judul, Adakah garam yang tidak asin dan pelita yang tidak bercahaya? Adakah garam yang tidak asin dan pelita yang tidak bercahaya? Kita memasuki segmen yang kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini adalah Bapak Pendeta Suta Prawira. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Di segmen yang pertama Bapak Pendeta sudah memberikan penjelasan ya tentang betapa sangat pentingnya garam sebagai ya komoditas yang sangat penting di berbagai sektor kehidupan, dan fungsi garam itu dikenakan pada pengikut Kristus. Dan ketika garam itu tidak lagi asin, tidak lagi berfungsi sebagaimana fungsinya, tidak ada gunanya selain diinjak orang. Di ayat 14 ada kata terang dunia, dan kamu adalah terang dunia. Ini apa maknanya di Bapak Pendeta? Iya. Jadi kepada setiap orang-orang yang mengikut Kristus, Yesus sedang menanamkan sebuah kesadaran selain kamu adalah garam yang harus memberi rasa, yang harus memberi fungsi garam dalam kehidupan, kita adalah terang ya. Jadi terang itu tentu di dalam masyarakat pada waktu itu sangat penting ya, apalagi ketika hari sudah menjadi malam ya. Ada pelita yang biasa digunakan di dalam rumah, lalu kemudian ada semacam obor ya yang digunakan untuk mengantar mereka dalam perjalanan, dan ini akan penting dan menentukan bagi kenyamanan, keamanan, manakala gelap datang dalam kehidupan. Nah, kita sebagai manusia hidup dalam dunia yang sering diliputi oleh kegelapan. Ya. Jadi kegelapan itu terjadi ketika tidak ada terang. Ya. Sebab kalau ada terang maka tidak ada kegelapan. Ya. Nah, jadi tidak adanya terang itu dalam kehidupan oleh karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, relasinya dengan Tuhan dan sesamanya menjadi rusak, manusia hidup bagaikan dalam kegelapan. Sebab tidak ada satu orang pun yang menjadi terang. Oleh karena itu sebenarnya hakikat kegelapan itu tidak ada apabila terang ada. Tetapi begitu terang itu tidak ada, maka kegelapan menjadi ada dan berkuasa. Nah, disinilah Yesus memberikan dan membangkitkan kesadaran, jadilah kita terang yang bercahaya di dunia ini. Nah, terang tidak akan, pelita atau obor tidak memberikan cahayanya apabila ia ditempatkan di tempat yang tidak penting ya, di sudut yang terhalang ya. Dia tidak akan menerangi seluruh ruangan ya. Atau ia ditutup oleh tempayan, ya, oleh gantang ya. Lalu kemudian orang tidak bisa melihat ya, sebab cahayanya tertutup. Terang ada tetapi terhalang sebab ia berada di tempat yang keliru. Di tempat yang keliru Ya, atau terang itu dihalangi ya oleh sesuatu. Nah, apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan setiap orang sehingga cahayanya itu tidak terlihat ya. Jadi kita sering mendengar istilah yang populer di dalam masyarakat kita ya, jangan kita menjadi katak dalam tempurung ya. Jadi kita hidup hanya di dalam sebuah area yang begitu sempit, sebab kita tidak akan bisa melihat dunia luar, dan dunia luar juga tidak akan pernah bisa melihat kita. Nah, terang yang ditutup oleh tempayan itu ibarat sesuatu yang melingkupi hidup kita. Jadi kalau kita hidupnya itu tertutup, eksklusif, ya, hanya kita yang benar, orang lain salah, lalu kemudian kita tidak mau berinteraksi dengan dunia, maka itu bagaikan tempayan, bagaikan gantang yang menutupi pelita. Jadi betapapun pelita itu
minyaknya banyak, betapapun sumbunya besar seperti obor, apabila ia diletakkan, ditutup oleh tempayan, ya, bukan saja ia tidak bersinar, tetapi ia akan mati. Ya. Berarti dalam diri setiap murid Kristus ada terang itu. Jadi sebenarnya terang itu bukan berasal dari murid-murid, ya. Terang itu dianugerahkan dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu sama seperti ranting anggur tidak akan punya arti kalau ia tidak terhubung dengan pokoknya. Dan begitu pula kita sebagai orang percaya tidak akan bisa menjadi terang apabila kita tidak menghadap wajah Allah. Sebab terang yang ada dalam hidup kita bersumber dari Allah. Oleh karena engkau mengikut aku, oleh karena engkau mengarahkan wajahmu kepadaku, maka kamu mesti memancarkan terang itu. Tetapi ketika wajah kita ditutup oleh selubung, maka kita tidak akan mendapatkan terang itu dan kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi terang. Jadi sikap-sikap apa saja yang membuat terang yang sudah Tuhan anugerahkan tuh justru jadi kita letakkan di tempat yang keliru. Jadi kalau kita menganggap hanya kita yang paling benar, nah itu adalah sebenarnya tempayan. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi terang, jangan kita menyombongkan diri. Biarlah kita menjadi terang, dipakai terang oleh Tuhan, supaya orang bisa melihat mana jalan yang berbahaya, mana jalan yang aman, mana tempat yang menuju pada perjalanan yang benar dan mana yang tidak. Ya. Itu seharusnya yang ada ketika kita menjadi terang. Banyak kali orang menjadi terang lalu kemudian merasa sombong. Ketika kita sombong, maka kita sedang menutup terang itu dalam hidup kita. Sebab terang yang dipercayakan kepada kita bukan untuk meninggikan diri, ya. Tidak ada orang yang melihat lampu. Sebab kalau ia melihat lampu dia akan buta. Ketika ada terang, orang tidak melihat lampu tetapi dia melihat sinar yang menerangi sekitarnya, menerangi kegelapan sehingga ia bisa melihat, ya. Nah, kalau kita menjadi terang lalu kita berusaha supaya mata setiap orang melihat kepada kita, maka bukan saja kita tidak menjadi terang, tetapi banyak orang akan hidup dalam kegelapan sebab dia tidak akan bisa melihat dengan benar. Ya. Jadi terang itu dinyatakan dalam kehidupan supaya setiap orang bisa melihat dengan jelas, dengan benar apa yang ada di sekitar mereka. Melihat dengan jelas, dengan benar, mereka bisa dituntun begitu dan tidak tersesat. Ya, jadi artinya dengan tetap keputusan untuk berjalan di jalan yang berbahaya atau tidak berbahaya ada dalam diri setiap orang. Tetapi kita membentangkan ini betapa bahayanya jalan yang akan kamu tempuh. Kita yang membantu meneranginya. Betul. Menuntunnya. Betul. Keputusan tetap pada setiap orang. Ya. Nah, ada kalimat kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ini tersemat di ayat 14. Apakah ada makna khusus mengenai ini, Pak Pendeta? Sebenarnya pada umumnya kota-kota yang ada di Galilea dibangun di atas bukit, ya. Di atas tempat yang lebih tinggi. Ya. Jadi ini adalah kecenderungan umum masyarakat di sana untuk rasa aman mereka akan membangun kota di atas bukit. Ya. Selain akan menjadi lebih kokoh sebab terhindar dari banjir, kota di atas bukit itu menjadi memberi rasa aman sebab ia bisa melihat apabila ada rombongan musuh datang, ya. Mereka bisa melihat dengan jelas. Jadi rata-rata banyak kota dibangun di atas bukit. Betapapun ada kota-kota yang dibangun di atas di dalam lembah, ya. Yeriko itu sebenarnya ada di dalam lembah, ya. Dia oleh karena di dalam lembah dia memerlukan benteng yang begitu kuat, yang tebal, ya. Sebab resikonya tinggi, orang bisa melihat dari tempat lain ke dalam kota. Nah,
kota-kota yang dibangun di atas bukit, di atas gunung, itu mau tidak mau akan terlihat. Apalagi kalau orang membangun rumah, ya, lalu kemudian rumahnya dilabur dengan kapur berwarna putih. Kalau siang hari itu cahayanya akan terlihat dengan jelas. Nah, Alkitab mau mengatakan setiap orang yang mengikut Kristus itu ia seolah-olah umat yang ditempatkan di tempat yang begitu mulia, begitu tinggi. Nah, ketika kita berada di tempat ditinggikan oleh Allah sedemikian rupa, kita akan terlihat. Nah, yang menjadi masalah, apakah yang akan dilihat oleh orang itu? Apakah sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Nah, ketika yang dilihat orang itu adalah sesuatu yang buruk, Alkitab memberikan catatan sejarah kepada kita. Tuhan tidak menyayangkan kotanya digempur, dihancurkan. Tuhan tidak menyayangkan rumahnya sendiri dijarah, ya, ketika setelah umat itu ditinggikan, ditempatkan di tempat yang mulia, ia tidak hidup secara mulia. Ia tidak memancarkan terang yang berasal dari Allah. Nah, apabila yang dinyatakan dalam kehidupan umat yang ditinggikan adalah pengaruh yang tidak baik, nah catatan sejarah kita, ya, sejarah umat Allah, memberikan catatan yang jelas, baik ketika mereka belum mempunyai kerajaan, bagaimana musuh dibangkitkan, mereka dihancurkan, sakit penyakit dibangkitkan, lalu kemudian umatnya diberikan pelajaran, musim kering didatangkan, sampai ketika umat mempunyai istana, punya kota, bait Allah, Allah tidak menyayangkan tanah perjanjian, tanah pusaka itu diserahkan kepada orang lain. Jadi betapa penting fungsi peran begitu ya sebagai pengikut Kristus itu memancarkan terang yang bersumber dari Tuhan itu. Ya, jadi ketika kita mengikut Kristus, kita berada di tempat yang tinggi, mulia, ditempatkan di tempat yang begitu strategis, ya, supaya dia bisa menerangi kehidupan. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah ditempatkan di tempat yang strategis, tetapi kita menutupi terang itu dengan tempayan, oleh cara pandang yang picik, ya, oleh sikap hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah, ya, hilanglah terang itu. Dan ketika keadaan itu terjadi, Alkitab memberikan catatan penting dalam kehidupan umat. Baik, Pak Pendeta, kita akan lanjut segmen ketiga. Kita akan dengar walaupun sebetulnya percikan-percikan makna sebagai pengikut Kristus yang adalah garam dan terang tadi sudah disampaikan segmen 1 dan 2. Namun nanti segmen ketiga Pak Pendeta bisa menjelaskan lebih jelas lagi, lebih terang lagi kepada kita tindakan-tindakan yang semestinya kita lakukan sebagai garam dan terang dunia. Kita akan ulas segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Diberi judul, Adakah garam yang tidak asin dan pelita yang tidak bercahaya? Adakah garam yang tidak asin dan pelita yang tidak bercahaya? Kita memasuki segmen yang ketiga bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira. Bapak Pendeta, kita masuki segmen ketiga, segmen penutup. Matius 5 ayat 13 sampai 16 dengan judul Adakah garam yang tidak asin dan pelita yang tidak bercahaya. Di segmen penutup ini Pak Pendeta kiranya boleh menjelaskan lebih luas ya dalam kehidupan kita sehari-hari, peran kita sebagai pengikut Kristus yang adalah garam dan juga terang, dan apa-apa saja bisa menghalangi ya kita justru tidak menjalankan fungsi peran sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di Galilea, begitu, garam yang kehilangan rasa asin, itu terjadi oleh karena faktor-faktor yang berasal dari luar ya. Jadi kelembaban membuat asin itu menetes, hilang ya secara bertahap. Jadi suasana kehidupan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Nah, jadi di dalam kehidupan orang-orang percaya kita mesti waspada bahwa suasana hidup ya, sistem nilai, arus zaman itu bisa membuat kita larut dengan dunia, hilang begitu saja. Jadi kalau misalkan sekarang kita hidup di dalam masyarakat yang cenderung dipengaruhi oleh budaya instan ya, kita ingin serba lebih cepat ya, lebih mudah, acap kali orang mengabaikan proses. Padahal sebenarnya sebuah keberhasilan yang dilalui setelah orang menempuh proses-proses yang luar biasa berat, maka sebenarnya ia akan dibentuk secara sedemikian rupa sehingga ia menjadi pribadi yang tangguh. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh budaya instan, ingin segala sesuatu dengan cara mudah, sering orang mengatakan kalau bisa didapat dengan mudah, mengapa kita mengambil jalan yang sulit ya. Padahal sebenarnya di jalan sulit kita bisa menjadi lebih matang, kita bisa menjadi lebih arif, menjadi bijaksana. Sama seperti ketika Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak membawa Israel melalui jalur Gaza yang sekarang bertengkar itu kan. Jalan itu singkat sekali, tetapi Tuhan membawa mereka berputar 3/4 lingkaran melalui pencobaan yang luar biasa berat, menyeberangi Laut Teberau, padang gurun Sinai, lalu kemudian berputar menyeberang Sungai Yordan, baru masuk ke tanah yang dijanjikan. Nah, sebenarnya itu mau menunjukkan kepada kita, Tuhan itu acap kali perlu waktu ya untuk memberikan pengenalan akan dirinya, perlu waktu untuk membentuk umatnya. Nah, jadi dengan kata lain kita mesti waspada dengan arus zaman yang serba menggampangkan ya, sebab kalau kita lalu kemudian mengikuti arus zaman, maka itu akan mengikis tetesan-tetesan dari rasa asin dalam hidup kita. Lalu dijumpailah kita hanya sebagai bongkahan batu yang tidak berguna untuk apa-apa. Termasuk untuk membangun, untuk menjadi tanah pertanian, tidak ada gunanya selain dibuang begitu saja. Nah, itu yang pertama. Jadi ada sistem nilai, ada arus zaman yang bisa mempengaruhi. Arus zaman itu salah satu contoh ya, tadi budaya instan ya. Lalu kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang memberi pengaruh, pribadi yang berdampak ya. Jadi pribadi yang berdampak itu tentu adalah pribadi yang berkarakter. Ya. Jadi seorang yang berkarakter itu ia akan melakukan kebaikan ketika dilihat orang, tetapi ketika tidak dilihat orang.
Orang yang berkarakter itu tidak akan berubah ketika ia ada di antara orang banyak, maupun ketika ia berada di lingkungan jauh dari orang-orang yang dikenal. Ya. Banyak kali dalam hidup ini, ketika kita berada di gereja, kita baik sekali ya. Kita ada di tengah-tengah keluarga, kita baik Karena sekali. banyak kamera CCTV-nya. Ketika kita jauh dari keluarga, ketika kita jauh dari orang-orang yang kita kenal, kita bisa tampil menjadi orang yang berbeda sama sekali. Nah, itu adalah pribadi yang tidak berkarakter. Jadi berkarakter, dia punya ukiran guratan-guratan yang jelas, ya, guratan-guratan yang dibentuk ya oleh pengalaman-pengalaman, oleh karena kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu yang diperlukan agar kita bisa menjadi garam dan menjadi terang. Lalu yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah seorang akan punya dampak apabila dalam hidupnya dia punya visi ke depan. Jadi orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh masa depan. Kan yang mempengaruhi manusia itu ada dua. Masa depan dan masa lalu. Ya. Kalau orang di masa lalu kemudian disakiti, lalu tidak pernah bisa melupakan, Memaafkan. tidak mengampuni, ya, maka ia sebenarnya sedang digerakkan oleh masa lalu. Jadi kalau kita menemukan ada orang yang ngomongnya selalu nyakitin, sinis, lalu kemudian apatis, putus asa, jangan-jangan dia sedang ditawan oleh masa lalu. Nah, pribadi yang menjadi garam dan terang dunia adalah pribadi yang hidupnya digerakkan oleh masa depan. Masa depan itu visi yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, pengharapan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan, itu yang menggerakkan dia. Sehingga betapapun ketika ia melakukan kebaikan hari ini, ia tidak diapresiasi, malah ia dicemooh, malah dia disingkirkan, jabatannya direbut orang, ya. Dia tidak merasa kecewa sebab ia digerakkan bukan oleh tantangan-tantangan sekarang, tapi ia digerakkan oleh masa depan. Bahwa kebaikan hari ini yang ia lakukan itu demi mencapai garis akhir. Jadi dia tidak ditawan oleh pengalaman masa lalu. Udahlah, selesailah berbuat baiknya, selesailah berkomitmennya. Karena dia seperti itu bisa saja tidak diapresiasi, ya udah saya cukupkan saja. Betul. Jadi artinya kan orang kan cenderung bersemangat kalau mendapatkan apresiasi, ya. Tetapi orang yang dikuasai oleh masa depan, apakah aku diapresiasi atau tidak diapresiasi, bahkan dihambat, dicela, aku terus mengerjakan kebaikan yang konsisten, yang tangguh, yang tidak tergoyahkan. Ini yang acap kali menginspirasi. Memberi pengaruh tadi. Ya, jadi hidup yang menginspirasi itulah hidup yang seperti garam. Dia menggerakkan, memberi rasa dalam kehidupan. Hidup yang menginspirasi adalah hidup yang berkemenangan, ya. Jadi tantangan boleh, aku boleh dilukai, tapi aku tidak akan melukai orang lain. Aku boleh disakiti, aku tidak akan menyakiti. Kenapa? Sebab aku digerakkan oleh masa depan. Masa depan itu yang menuntun aku. Aku akan mendapatkan mahkota kemuliaan, ya. Aku adalah orang-orang yang dipilih, diangkat, ditempatkan di atas bukit batu, dan aku ingin berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau itu dilakukan dalam kehidupan rumah tangga, ya, sebagai orang tua yang menghadapi tantangan kehidupan sebagai orang tua, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Atau ketika kita ditempatkan sebagai anak dan kita mengambil peran sebagaimana Tuhan kehendaki, menaruh hormat kepada orang tua, mengambil bagian dalam tugas-tugas yang dipercayakan dengan setia, memperlengkapi diri untuk menyongsong masa depan yang Tuhan sediakan, maka kita menjadi garam dalam lingkup terbatas. Sebagai orang tua kita memberikan daya hidup bagi anak-anak, sebagai suami memberikan dorongan kepada istri, sebagai istri memberikan semangat kepada suami. Nah, menjadi garam dalam lingkup yang kecil, menjadi terang dalam lingkup, itu menjadi penting. Ya.
Nah, kalau kita berhasil menjadi garam dan terang di dalam rumah kita, maka kita akan menjadi gereja kecil yang bersinar, menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau dikatakan garam dunia, terang dunia, jangan bayangkan langsung besar sekali ya, tapi dunia di mana kita tinggal, di mana kita hidup dan berkarya. Betul. Jadi pertama-tama tentu lingkup yang paling kecil adalah keluarga. Bisa di tempat pekerjaan, bisa di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu setiap orang kapasitasnya beda-beda ketika kita berkiprah di masyarakat. Aku hanya pegawai kecil. Ya. Tetapi jangan kita mengatakan aku pegawai kecil dan kita merasa tidak akan bisa mempengaruhi dunia. Ya. Jangan kita berkata aku pengusaha kecil, lalu oleh karena pengusaha kecil, nggak apa-apa aku melakukan yang dilakukan dunia. Ya. Kecil besar tidak menentukan. Tetapi kita melakukannya dengan cinta yang besar, yang memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan. Sebab kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Ya, kecil. Tetapi kalau tumbuh, dia akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar dalam kehidupan. Karena tadi ya digerakkan oleh masa depan. Ada visi jelas yang orang-orang percaya lihat begitu. Benar. Ya. Itu dia, ada visi yang besar. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia lakukan ini tidak akan sia-sia. Jadi walaupun menurut ukuran dunia ya dianggap sia-sia, tetapi dia melihat bahwa Tuhan mengatakan, menyingkapkan apa yang harus aku kerjakan. Dan itu masa depan itu akan memberikan kekuatan. Paulus mengatakan aku tidak mengarahkan pada apa yang kelihatan. Sebab yang kelihatan tubuh yang semakin rapuh. Betul. Yang kelihatan adalah aniaya, tantangan, pencobaan yang begitu berat. Paulus mengarahkan pada yang tidak kelihatan, yaitu pengharapan kekal. Itu yang membuat ia menjadi rasul yang sanggup melakukan pekerjaan jauh lebih besar dari rasul-rasul lain. Dalam keadaan sakit. Pun dalam keadaan sakit. Ya. Baik Pak Pendeta, ini sungguh menginspirasi. Tahun yang baru ini dengan semangat yang besar kita diingatkan sebagai murid Kristus, kita menjadi garam dan menjadi terang dunia. Jangan biarkan apa-apa nilai-nilai dunia yang buruk begitu mempengaruhi kita sehingga kita tidak terarah padanya, menjadi peran garam, menjadi garam dunia. Lalu kemudian karena situasi-situasi di luar mempengaruhi motivasi kita juga untuk menjadi berkat, menggarami, menerangi lingkungan sekitar kita. Karena orang-orang percaya digerakkan oleh masa depan untuk memberikan pengaruh yang baik, memberikan perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan yang transformatif. Sahabat, ketika tayangan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat boleh membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB GKI TV. Kita menutup tayangan ini dalam doa dipimpin oleh Bapak Pendeta. Silahkan Bapak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila kami boleh diingatkan tentang identitas kami sebagai murid-murid Kristus. Biarlah ya Bapa kami boleh menjadi garam yang mengasinkan dunia ini melalui sikap hidup, melalui perkataan, melalui ketangguhan, melalui berbagai perkara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Bapa mengarahkan mata dan hati kami pada masa depan, pada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu, agar kami dimampukan untuk menghadapi masa kini yang penuh dengan tantangan, masa kini yang penuh dengan pencobaan, dan di masa kini yang penuh dengan gelombang kami boleh mengarunginya bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh menyatakan pelbagai kebajikan dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi Allah yang kekal, apabila sebentar kami mengakhiri pendalaman firman-Mu, biarlah kami setelah ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.